Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk edukasi usaha cucian mobil, cucian motor di kampung atau di pertengahan kota atau di tempat Anda masing-masing ya. Nah, mengapa saya selalu memberikan sharing ya pengalaman saya itu karena satu hal sebenarnya ya. Ketika awal saya merintis usaha cucian mobil, motor itu sebenarnya waktu itu saya cuma punya modal 4 sampai 5 jutaan aja dan saya berniat untuk mencari hasil tambahan dari usaha cucian motor maupun cucian mobil. Gitu. Jadi waktu itu saya tidak punya gambaran mau meningkatkan salon mobil, mau meningkatkan rental alat gunung, mau meningkatkan ke pelayanan kendaraan mobil motor gitu ya. Tidak ada gambaran di sana. Kenapa? Karena di awal-awal waktu itu saya hanya punya modal yang pas-pasan dan saya hanya punya niatan atau kemauan yang kuat gitu dalam dalam diri saya sendiri ya waktu itu. Nah, sehingga saya berpikir gitu, kalau saya harus membuat atap yang luas gitu ya, membuat dodokan mobil hidrolik, harus membuat apalagi misalkan plester, kemudian juga harus rekrut karyawan itu belum ada gambaran ke sana gitu. Jadi saya ketika waktu saya belikan mesin, yang pertama itu saya belikan mesin Lakoni Daytona, cuman sayangnya Lakoni itu tidak ada spare partnya ya. Lakoni Daytona 150G waktu itu 150 bar ya, saya pakai 1,5 tahun. Ketika itu saya jalankan, jadi saya langsung buka usaha gitu aja. Kenapa? Karena saya pikir kenapa harus nunggu gitu ya, karena saya di tempat saya juga udah lumayan ramai, meskipun di kampung, meskipun di pedesaan kan mobil-mobil sekarang udah banyak. Saya pikir kenapa saya harus menunggu sempurna gitu. Akhirnya saya langsung buka usaha di waktu itu. Karena masih pandemi, saya ke kantor, saya pulang jam 2 siang, habis jam 2 siang saya cuci mobil sampai jam 9 malam. Nah, jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Menurut saya ya, kalau Anda punya kemauan kuat, walaupun belum punya kemampuan, tapi punya kemauan, punya tekad gitu, punya tekad yang kuat untuk merintis satu usaha, meskipun sekarang belum punya kemampuan, itu saya yakin sampean itu bisa. Tapi kalau kalau sampean punya kemampuan materi, kemampuan modal, mungkin ya Mas ya, baru merintis kan ya, Iya, udah dapat hasil ya Mas. kalau ya alhamdulillah ada dua Wah, itu luar yang biasa. jalanin adik saya Masya Allah. Ya, sama teman. Ya alhamdulillah ya. nah itulah Malah Mas juga ya. gak dikasih jeda itu istirahat itu, aduh. Nah itu Itu iya. sekarang lagi sakit itu Pak. Adik saya itu lah sampai demam. Wah, nyuci berapa tuh? 30-an lebih deh itu masuknya kemarin. 30-an lebih. Kalau 10, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Tetapi tidak punya kemauan dan tekad yang kuat, maka tidak bisa merintis usaha. Mengapa? Karena usaha itu, baik itu nanti usaha yang besar maupun yang kecil, dan hampir keseluruhan usaha, baik jual beli atau jasa atau buat warung makan, warung bakso, warung kelontong, sebenarnya semuanya itu berawal dari tekad yang kuat gitu, kemauan yang kuat dulu. Nah, jadi kalau hanya punya kemampuan materi, tidak punya kemauan, maka tidak bisa. Banyak tetangga-tetangga saya, dan saya juga punya teman-teman yang punya materi, tapi mereka hanya di ruang lingkup karyawan atau kerja. Meskipun mereka punya uang 50 juta, 100 juta gitu misalkan, tapi dia tidak berpikir untuk menambah, tidak berpikir untuk membuat satu usaha yang bisa dijadikan income atau hasil harian yang lebih besar, atau menambah usaha yang lain. Nah, contohnya apa Mas? Contohnya apa sih gitu ya? Contohnya apa? Kalau seorang itu punya kemauan kuat, punya tekad yang kuat, dan dia harus merintis usaha. Nah, sebenarnya begini teman-teman, kalau seorang karyawan atau seorang pemburu, seorang buruh serabutan, atau seorang karyawan bank atau karyawan
mungkin mereka yang sudah punya uang 20-50 juta itu biasanya teman-teman, biasanya yang pertama itu mereka rencana untuk membeli sepeda motor atau mobil, belum berpikir untuk membuka usaha, belum berpikir untuk merintis membuka usaha. Apa sih 50 juta itu apa? Usaha apa yang cocok buat saya dan bisa saya jalankan? Uang 20 juta, uang 5 juta itu usaha apa ya yang saya bisa jalankan, kemudian saya bisa bagi hasil dengan karyawan tanpa saya harus bekerja, tapi saya dapat hasil harian 50.000, 100.000, 200.000. Nah, kebanyakan orang, mohon maaf ya, tidak mengklaim mereka tidak, tapi kebanyakan orang itu kalau punya uang 15 juta, 10 juta, yang dilakukan apa? Menurut teman-teman apa? Ya, rata-rata itu mikirnya beli sepeda motor, meskipun dia harus ngangsur, dan mereka tidak mengatakan bahwa saya rugi beli sepeda motor mas, saya rugi beli mobil. Tidak. Kenapa? Karena kemauan dia untuk membeli hal yang mereka suka itu lebih besar. Tetapi orang yang mau merintis usaha itu kemauan untuk merintis, membuka, merencanakan untuk menatap masa depannya. Mungkin nanti punya anak 1, 2 gitu ya, udah punya istri, anak 1, 2, 3. Nah, maka dia berpikir ke sana. Nanti anak saya gimana kalau saya jadi buruh terus? Nanti anak saya gimana sekolahnya, bayar SPP-nya, uang saku sekolahnya, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur. Kalau hanya dicapai dengan satu cara saja, yaitu jadi karyawan, maka sulit. Nah, paling yang bisa mencapai ya dapat hasil banyak itu mungkin manajer bank atau karyawan bank, atau apalagi manajer perusahaan, apalagi leader di warung makan, leader di swalayan gitu. Itu saja. Tapi selebihnya itu hasilnya ya mohon maaf, hasilnya rata-rata UMR teman-teman gitu. Jadi jika sampean itu punya kemauan kuat, punya tekad yang kuat, ya insya Allah ada jalan. Tetapi kalau Anda cuma berpatok pada modal, kemampuan materi saja, belum tentu. Saran saya dan tip dari saya adalah tetap semangat untuk merencanakan, bermimpi, berangan-angan, bermimpi untuk apa gitu ya. Saya mau beli motor mas, nanti kalau udah punya usaha saya mau beli ini, mau membahagiakan orang tua, mau umroh sama orang tua, mau membahagiakan istri, anaknya mau masuk pondok misalkan, anaknya mau masuk pesantren, kan mahal pesantren. Jadi harus punya rencana sejak sekarang itu. Meskipun sampean sekarang itu masih usia 25 tahun, 26 tahun, 28 tahun, tidak masalah. Yang penting ada kemauan kuat, tekad yang kuat, ya, dan juga punya sambil nabung gitu. Itu teman-teman ya saran saya ya. Jadi langkah yang pertama adalah menanamkan atau dalam diri kita, dari diri sampean itu, Anda itu harus punya kemauan yang kuat dulu. Itu nanti akan ada jalan. Silakan konsultasi dengan saya, boleh, nanti kita bantu. Gitu ya teman-teman ya. Rekomendasi yang pertama, kami memiliki iPower 1700D Yang kedua, iPower 3200 plus dengan rated pressure 180 bar seharga 5 jutaan.